Sakillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Inna asdaqal hadits kitaballah wa inna khairu haji Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang sama-sama kita hormati Mundirah Halaqah Qaulan Sadida beserta seluruh jajaran pengurusnya, kepada jamaah Halaqah Qaulan Sadida dan juga jamaah media partner serta sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Marilah pada kesempatan yang penuh berkah ini, di siang hari ini kita bersama-sama menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang atas kebaikan qada dan qadarnya melimpah ruahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Di antara nikmat terbesar yang kita terima adalah nikmat berupa hidayah Islam dan iman, serta nikmat-nikmat jasadiah lainnya seperti kesehatan, keselamatan, dan berbagai macam nikmat yang tentu tidak akan kita mampu untuk membilangnya. Kita juga terus bermohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar nikmat yang diberikan kepada kita menjadi sarana untuk senantiasa taat kepadanya, sehingga kita akan mendapatkan rahmat dan keridhaan-Nya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya, insya Allah termasuk kita, ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Merupakan kebahagiaan tersendiri bagi anak bisa hadir di tengah-tengah halaqah Qaulan Sadida di acara kajian rutin halaqah Qaulan Sadida ini. Kajian atau dalam bahasa Jawanya sering kita sebut ngaji, ya, artinya adalah ngatur jiwa, menata hati, agar hati kita ini bersih, agar hati kita ini selamat, ya, atau dalam bahasa syariahnya adalah qalbun salim, di mana qalbun salim inilah yang kelak insya Allah akan menjadi modal bagi kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-88 dan ke-89, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana harta dan anak-anak tidak lagi berguna kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Para ulama memberikan penjelasan
yang dimaksud dengan qalbun salim adalah salamatu minasyirki, minal bid'ai, minasyakki, wa istimrarud dzunub. Jadi hati yang selamat, hati yang bersih itu adalah bersih dari syirik, bersih dari bid'ah, bersih dari keraguan-raguan, dan juga bersih dari istimrarud dzunub, doa yang terus menerus. Jamaah sekalian, di kesempatan ini pula saya menyampaikan jazakunallah kepada Mundirah Halaqah Kaulan Sadida yang berkenan mengundang Ana untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang berkaitan dengan perjalanan spiritual Ana dalam menemukan manhaj salaf. Jamaah, kita sering mendengar istilah pengalaman adalah guru yang terbaik. Ungkapan ini tidaklah berlebihan. Karena dengan pengalaman itulah kita mendapat banyak sekali pelajaran yang dapat kita jadikan bekal di dalam mengarungi kehidupan kita di dunia. Dari pengalaman kita dapat memuhasabah atau mengevaluasi apa yang telah kita kerjakan di waktu yang lalu. Apabila ada hal-hal yang tidak baik yang pernah kita kerjakan, maka kita tentu akan bisa memperbaikinya di waktu-waktu yang akan datang. Dan apabila kita telah melakukan kebaikan-kebaikan di waktu yang lalu, tentu kita berusaha untuk mempertahankan dan terus berusaha untuk meningkatkan. Begitu pentingnya arti pengalaman hidup bagi kita. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan kepada kita untuk senantiasa memuhasabah diri, mengingat apa yang telah kita lakukan. Allah berfirman di dalam surat Al-Hasr ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaknya setiap kamu memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk bekal di akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Masya Allah. Jadi ini adalah perintah Allah kepada kita untuk menilai, mengevaluasi setiap apa yang telah kita lakukan di waktu yang lalu. Bahkan pengalaman ya yang kita dapatkan dari perjalanan hidup kita, itulah yang menjadi literasi dan referensi tanpa batas. Kalau kita sekolah, kuliah, itu referensinya terbatas sekali. Literasinya terbatas. Akan tetapi dari pengalaman, ini literasi dan referensinya sama sekali tanpa batas. Maka hendaknya kita jadikan pengalaman ya, itu menjadi semacam universitas terbuka bagi kita, yang itu akan semakin meningkatkan wawasan, ya, kecerdasan kita di dalam menghadapi kehidupan dunia kita. Kita juga dapat mengambil pengalaman dari orang lain, ya, bukan hanya sekedar dari pengalaman diri kita sendiri, tapi juga dari orang lain, yang itu juga dapat kita ambil pelajarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran banyak sekali mengisahkan atau menceritakan tentang perjalanan para nabi dan rasul ketika mereka mendakwahi kaumnya. Ya. Dan perjalanan para nabi dan rasul tersebut ini adalah merupakan pengalaman yang luar biasa. Sehingga Allah menyatakan hendaknya kita mengambil ibrah dari perjalanan ya, para nabi dan rasul tersebut.
Allah berfirman di dalam surat Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ya. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat ibrah, terdapat suri toladan, terdapat contoh pengajaran bagi orang-orang yang ulil albab, bagi orang-orang yang cerdas. Bahkan di antara sahabat atau salafal ummah kita, yaitu sahabat, tabi'in, tabi'in, mereka lazim sekali ya, saling menimba pengalaman di antara mereka. Ya, karena mereka benar-benar menyadari bisa jadi pengalaman ya dari orang lain itulah yang akan dapat menginspirasi dan memotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu, atas dasar semangat saling menginspirasi, saling memotivasi, saling mengingatkan dan juga saling menguatkan, maka pada kesempatan siang hari ini, insya Allah dengan mohon pertolongan kepada Allah, dijauhkan dari ujub ya, dan juga dari kibir ya. Mudah-mudahan apa yang ingin saya sampaikan ini akan bisa menjadi hikmah bagi kita semuanya, yaitu apa? Perjalanan spiritual menemukan manhaj salaf dengan dalam keadaan sebagai disabilitas netra ya, atau kalau istilah dulu disabilitas netra itu tunanetra ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tadi telah ditampilkan dan telah disampaikan ya oleh pembawa acara, nama saya Endi Risyanto, yaitu nama asli. Kemudian oleh mertua saya dikasih nama Ibnu Abdillah. Ya, nama Ibnu Abdillah. Kelahiran asli Purbalingga. Tepatnya itu di Desa Selaganggeng, Kecamatan Mrebet. Mungkin di antara jamaah ada yang asli dari Purbalingga, dan di sanalah ya tempat lahir beta. Disabilitas netra yang anak alami ini bukan dari bawaan lahir. Ya, bukan bawaan dari lahir. Akan tetapi anak alami pada tahun 1987. Pada saat itu usia anak 15 tahun. Ya, karena anak lahir di 17 April 1972. Ya. Kejadiannya itu begitu mendadak. Ya, kejadian mengalami disabilitas netranya itu begitu mendadak. Ibarat kata, hari ini anak itu masih bisa membaca koran. Ya. Besok pagi bangun tidur, itu sudah tidak lagi bisa membaca koran. Namun pada waktu itu memang belum gelap total ya. Kalau sekarang ini sudah gelap total sama sekali. Jadi total blank. Ya. Kejadiannya seperti itu. Persis sehari setelah menerima ijazah SMP. Ya, saya sekolah di SMP Negeri Mrebet. Nah, keadaan seperti itu langsung saya sampaikan kepada kedua orang tua. Anak sampaikan kepada kedua orang tua, ternyata setelah dibawa ke rumah sakit oleh kedua orang tua saya, dokter itu bingung. Ya, dokter itu bingung. Karena apa? Menurut analisa mereka, tidak ada yang sakit. Ya. Dari bola mata masih cukup bagus, dari saraf juga nggak ada yang rusak atau bagaimana, nggak ada sama sekali. Ya. Hingga kemudian sampai kurang lebih 3 tahun berjalan pengobatan baik secara medis maupun secara alternatif. Namun ternyata memang Allah berkehendak bahwasanya bisa jadi ya anak memang harus menjalani sebagai disabilitas netra atau tunanetra. Nah, keadaan pada waktu awal anak mengalami ketunanetraan, ya tentu jamaah bisa bayangkan pada usia 15 tahun, di mana pada waktu itu usia sedang membumbung-bumbungnya,
ya, ingin meraih cita-cita, tiba-tiba menghadapi satu keadaan yang sama sekali di luar, ya, perkiraan, di luar dugaan, hancur luluh, ya, semua harapan, semua cita-cita bisa dikatakan pada waktu itu sampai tidak tersisa sama sekali, ya. Bahkan ketika sudah mulai berjalan waktu 1 tahun, 2 tahun, itu pernah terpikir untuk mengakhiri hidup sajalah gitu. Itu Masya Allah. Kalau Anda teringat pada waktu itu, Masya Allah, Allah masih tolong ternyata. Dengan setitik iman yang ada, Allah masih memberikan cahaya, kekuatan. Sehingga tidak sampai Anda mengalami atau berbuat sesuatu yang sangat nista tersebut. Itu Masya Allah, pertolongan Allah yang luar biasa. Dan ini juga tidak lepas dari bimbingan, ya, seorang guru ngaji saya di desa, yang beliau bernama Ustadz Muhammad Nasir rahimahullah. Ya, beliau sudah meninggal. Ya, beliau inilah yang memberikan dorongan, semangat, spirit agar tetap tabah di dalam menghadapi apa yang saya alami tersebut. Ya, sehingga dalam waktu 3 tahun, ya, diupayakan pengobatan oleh kedua orang tua anak, ya, anak masih bisa terus bertahan. Hingga pada puncaknya, anak sudah merasa bahwa orang tua ini sudah maksimal, ya, di dalam berupaya. Karena apa? Dengan keadaan kedua orang tua yang secara ekonomi pas-pasan, kemudian harus mengobatkan, ya, ke spesialis mata, pada waktu itu mahal luar biasa. Ayah anak itu hanya seorang Satpol PP, gaji sebulannya itu 75.000, padahal sekali ke dokter itu sampai 300.000. Itu Masya Allah. Hingga akhirnya apa? Ya, apa yang bisa dijual, dijual. Untuk berusaha mengobati kedua mata anak ini. Nah, karena anak sudah merasa bahwasanya perjuangan orang tua sudah sampai pada puncaknya, kemudian anak menyampaikan, sudah tidak usah dilanjutkan lagi untuk pengobatan. Ya. Ketika anak menyampaikan seperti itu, ya, bapak anak itu Masya Allah menangis. Karena apa? Merasa takut kalau keadaan anak yang seperti ini kelak ini, terus bagaimana cara menghadapinya, gitu kan? Kalau mereka sudah tidak ada. Nah, pada waktu itu, wallahu alam, anak terinspirasi. Kalau tidak salah itu ada sekolah tunanetra. Ya. Maka anak sampaikan kepada bapak anak itu, coba cari sekolah tunanetra, barangkali ada di sekitar mungkin Purbalingga dan sekitarnya, kan. Masya Allah, qadarullah masya'a. Ternyata ayah Hana mendapatkan kabar di Pemalang ada sekolah tunanetra. Nah, di sanalah kemudian tahun 90, ya, Ana masuk di pendidikan rehabilitasi penyandang disabilitas netra. Dan disinilah jamaah sekalian menjadi satu titik balik, ya, dari keadaan anak yang terpuruk, yang terbelenggu dalam keputusasaan, mulai mendapatkan secercah harapan. Karena apa? Ternyata di Pemalang ini yang bersekolah di sana, ya, sama-sama mengikuti pendidikan rehabilitasi, itu jumlahnya sampai 150 orang pada waktu itu. Sehingga anak sudah tidak lagi merasa bersendirian. Oh, ternyata banyak sekali yang juga mengalami seperti anak. Bahkan ketika menanyakan satu persatu di antara teman-teman yang ada di sana, Masya Allah, banyak sekali yang nasibnya jauh lebih tragis daripada anak sendiri. Ya, karena apa? Ada yang sudah dikurung di rumahnya, ya, oleh orang tuanya itu bertahun-tahun, ya, tidak boleh keluar karena itu dianggap aib dan seterusnya. Sehingga ada petugas sosial yang kemudian mengetahui, akhirnya dibawa ke pendidikan rehabilitasi. Anak bersyukur kedua orang tua anak, keluarga besar anak, semuanya bisa menerima keadaan anak seperti ini. Mereka sama sekali tidak mengasingkan,
Ya, tidak merasa bahwasanya yang anak alami ini sebagai aib. Nah, di Pemalang inilah alhamdulillah ya, anak mulai belajar dan di sana mulai dipertemukan dengan orang-orang yang soleh. Dan itulah doa yang selalu Ana lantunkan. Ana mohonkan kepada Allah agar dimanapun berada selalu berjumpa dengan orang-orang yang soleh. Ya, dimulai dengan dibimbing untuk belajar membaca Al-Quran ya, oleh guru Braille Ana itu namanya Pak Hadi pada waktu itu. Kemudian Ana bisa membaca Al-Quran. Kemudian bergabung dengan teman-teman dari SMA 1 Negeri Pemalang, mengikuti kajian-kajian yang diadakan pada waktu itu di rumah sakit Pemalang itu ada musola ya, di sana setiap pekan sekali diadakan pengajian dan di situ mulai terbuka fikrah semangat ya dalam keislaman. Namun afan memang pada waktu itu yang Anda jumpai adalah orang-orang yang belum bermanhaj salaf ya, karena tahun-tahun 90 salafiyin itu belum berkembang di Indonesia ya, 90 itu belum ya. Yang anak ketemukan di sana adalah kajian-kajian dari Ikhwani ya, kemudian bahkan ada yang penggemarnya dari Jalaluddin Rahmat ya, itu salah seorang aktivis Syi'i di Indonesia ya. Namun alhamdulillah ya, Allah selamatkan dari fikroh-fikroh yang tidak benar yang disampaikan oleh mereka. 2 tahun anak di Pemalang, kemudian pada waktu itu mendapatkan apa ya, undangan ya, ada pesantren Ramadan di yayasan di Semarang, Yatuna Ibnu Umi Maktum ya. Maka kemudian anak sangat tertarik. Kalau teman-teman yang lain setelah lulus mereka itu langsung ke Jakarta untuk bekerja, tapi pada waktu itu anak wallahu alam qadarullah masya, nggak tertarik sama sekali. Anak justru tertarik ingin mengikuti pesantren Ramadan yang dilaksanakan oleh Yatuna Ibnu Umi Maktum tersebut. Dan inilah yang kemudian menjadi pintu bagi anak untuk mendapatkan hidayah, masya Allah. Ya, karena di Yatuna Ibnu Umi Maktum inilah ya dibimbing oleh Abah anak yang akhirnya menjadi mertua itu, Abah Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, banyak diperkenalkan dengan apa namanya, orang-orang soleh, ya, orang-orang soleh, masya Allah. Hanya saja karena yayasan, ya kan, itu banyak dikunjungi juga oleh banyak ikhwan. Di sini juga anak bertemu dengan ikhwan dari Ikhwani, ikhwan dari apa namanya JI bahkan ya. Jadi mohon maaf kalau ente pernah mendengar kasus ya bom Bali 1, bom Bali 2 itu ya, ikhwan-ikhwan bom Bali 2 itu teman-teman satu halakoh dengan anak pada waktu itu. Anak banyak kenal ya yang kasus bom Bali 2 itu. Nah, banyaknya pemahaman yang masuk pada waktu itu terus terang membuat anak itu waktu itu bingung. Ini mana yang harus diikuti? Yang ini masya Allah memberikan semangat kepada kita untuk berjihad fisabilillah. Ya, yang ini masya Allah menginspirasi untuk bersiasat, ya kan? Nah, masya Allah qadarullah masya pada waktu itu ya, pada saat kalau tidak salah itu bulan-bulan Juli atau Agustus ya, saat-saat mahasiswa baru itu datang mahasiswa dari Undip ya, datang dari mahasiswa dari Undip mengajak untuk ikut daurah. Nah, pada waktu itu anak nggak tahu apakah itu daurah dari mana, itu nggak tahu sama sekali. Pokoknya ikut saja. Nah, ternyata daurah itulah yang diselenggarakan oleh Ikhwan Salaf tahun 92. Ya. Dan perlu diketahui ya, Salafi di kota Semarang ini baru mulai muncul itu kurang lebih di antara tahun ya 90-92 itu. Ya. Jadi waktu itu belum sama sekali semarak seperti sekarang. Yang ada adalah Ikhwan dari Harokiyin. Itu banyak sekali. Ya. Nah, setelah ustadz-ustadz ya dari
Afghanistan ya pada waktu itu, karena adanya fitnah dari pegunungan, terjadinya fitnah di Kunar itu, beliau-beliau pulang ke Indonesia, maka muncullah dakwah salafi secara semarak. Nah, pada waktu daurah di tahun 92 itulah, alhamdulillah, anak sempat berjumpa dengan ustadz-ustadz kabir. Ya, pada waktu itu ada Ustadz Abu Nida, Ustadz Ja'far Umar Tholib, Ustadz Yusuf Baisa, Ustadz Mus'af, Abu Mus'af kalau tidak salah, Ustadz Wujud, bahkan Ustadz Farih kalau tidak salah waktu itu saya masih ingat. Cuma beliau itu masih sangat muda itu ya, yang dari Cirebon itu. Nah, ketika mengikuti daurah ya, Salafi ini, kok ini sangat berbeda sekali dengan yang lain-lain ya, dengan harokah-harokah yang ada, yang selama ini telah memberikan dorongan semangat untuk berjihad, untuk bersiasat dan seterusnya. Tapi kalau ini lain, ya, menitik beratkan kepada ilmu, kemudian pada amal. Inilah yang kemudian Ana merasa tertarik sekali ya, dengan yang kemudian kita kenal dengan manhaj salaf ini. Karena memang sangat berbeda dengan yang lain. Ya. Dan inilah ya, lekak-lekuk kehidupan Ana di dalam menemukan manhaj salaf yang alhamdulillah sejak tahun 92 itulah kemudian Ana mulai mencoba ya untuk belajar memahami tentang manhaj salaf. Ya, tentang manhaj salaf. Yang insya Allah ya, sampai hari ini, detik ini pun Ana tetap meyakini bahwa manhaj salaf inilah manhaj yang insya Allah akan membawa keselamatan kepada kita. Ya. Nah, di antara hal-hal yang sangat menarik pada waktu itu, mengapa kemudian saya amat tertarik dengan manhaj salaf ini, ya, Ana tertarik dengan manhaj salaf ini ya, saya masih ingat, ya, Ana masih ingat, terngiang-ngiang di telinga Ana ini, perkataan dari para asatidz tersebut. Salah satunya adalah pernyataan begini, yang namanya kebenaran, itu adalah hujah yang tidak terbantahkan oleh hujah yang lain. Ya, ini betul-betul menjadi satu catatan yang luar biasa ya bagi Ana, bahwasanya dikatakan bahwasanya kebenaran adalah hujah yang tidak terbantahkan oleh hujah yang lain. Kalau hujah ini masih terbantahkan oleh hujah yang lain, maka ini masih perlu untuk ditarjih kembali. Mana yang lebih sahih? Nah, dari situlah ya, maka kemudian Ana mencoba ya, setiap kali mendapatkan sesuatu itu, kita mencoba memperbandingkan. Ada nggak hujah yang mematahkan daripada hujah yang ada tersebut? Ya, ini satu. Nah, kemudian ini sedikit mundur ya. Pada waktu Ana mengalami kebingungan ini, mana yang seharusnya Ana ambil atau Ana ikuti. Karena waktu itu semuanya menarik kan. Ya, yang ini menawarkan tandimul jihad, yang ini menawarkan siasah, yang ini menawarkan yang lainnya. Itu semuanya menarik bagi Ana pada waktu itu. Bahkan Syiah. Ya, Ana sempat ketemu dengan orang-orang Syiah di Semarang. Itu Masya Allah. Ya, berdebat panjang. Dan Masya Allah ya, kalau kita mengatakan Syiah salah ketika kita itu belum pernah berdebat dengan orang Syiah, itu enak saja. Tapi ketika kita berdebat dengan orang Syiah, itu Masya Allah, mereka itu cara menata bahasanya luar biasa. Karena itu Ana ingatkan kepada jamaah sekalian, jangan sekali-kali kalau tidak berbekal ilmu yang cukup kok mengajak berdebat ya, itu baik dengan orang Syiah, baik dengan orang liberal, baik dengan yang lain, jangan pernah. Karena apa? Itu nantinya akan menimbulkan syubhat yang luar biasa. Karena Ana mengalami pada waktu itu ya, perdebatan tentang masalah kenapa yang diangkat menjadi khalifah itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bukan Ali radhiyallahu anhu ya. Kalau kita mengikuti dari sisi manhaj salaf jelas sudah, tapi ternyata mereka memiliki persepsi sendiri yang itu secara logika itu masuk akal ya kan, dan itu Masya Allah subhatnya luar biasa ya. Sekali lagi jangan sekali-kali lah ya, mengajak berdebat dengan orang-orang yang seperti itu tanpa ilmu. Kita akan terjebak ke dalam keraguan yang luar biasa. Nah, ketika Ana berada dalam kebingungan yang luar biasa, ya,
Anak itu mendapatkan satu nasihat. Waktu itu mendengarkan satu pengajian di radio, ya. Nasihatnya itu sebenarnya sederhana, ya. Beliau Ustadz ini memberikan satu gambaran yang namanya agama itu ibarat ageman katanya seperti itu, ya. Ageman itu atau pakaian. Nah, ketika kita datang ke toko, itu ada pakaian banyak, semuanya bagus. Ketika kita bingung kemudian tidak memilih salah satunya, apakah kita nggak jadi berpakaian gitu kan? Ustadz itu mengatakan seperti itu, ya. Maka masya Allah, saya tergugah waktu itu, masya Allah. Saya harus menentukan pilihan mana yang harus anak ikuti, ya kan? Mana yang anak harus ikuti. Nah, kemudian istikharah, ya. Kemudian meminta pendapat dari banyak sahabat. Akhirnya mereka memberikan nasihat-nasihat. Yang masalah akhirnya anak memilih manhaj salaf ini sebagai jalan kehidupan di dalam memahami dinul Islam ini. Ya, jadi itu perjalanan spiritual anak di dalam menemukan manhaj salaf. Mungkin bagi jamaah sekalian, apalagi di zaman sekarang ya dengan teknologi yang luar biasa, tidak ada kesulitan ya, untuk menimbang, untuk mencari ya kira-kira mana yang harus dipilih. Pada saat tahun-tahun 90 itu ya, itu Masya Allah, situasi dan kondisinya tidak seperti sekarang. Orang berjilbab, berhijab, itu masih sangat langka sekali. Ya, masih langka sekali. Bahkan di beberapa sekolah itu, apalagi sekolah negeri, itu masih dilarang orang mengenakan hijab pada waktu itu. Situasi sekarang, Masya Allah, dimanapun kita berada, tentu kita akan bertemu dengan akhwat-akhwat yang mengenakan hijab. Ini suatu nikmat yang luar biasa. Dan insya Allah ini adalah juga merupakan bagian dari kesemarakan dakwah manhaj salaf. Yang akhirnya sekarang, Masya Allah, di mana-mana ikhwan-ikhwan yang bermanhaj salaf semakin banyak. Ya. Hidayah semakin tersebar luas. Ya. Dan ana bersama dengan Ukhti Endah ini juga berusaha di kalangan teman-teman tunanetra ya untuk berusaha agar ikhwan dan juga akhwat di tunanetra ini mendapatkan hidayah dengan mengikuti manhaj salaf. Karena anak ini terus terang kadang-kadang sampai menangis ya ketika membaca surat Toha ayat 124. Ya, Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka akan aku berikan penghidupan yang sempit di dunia. Dan kami akan kumpulkan di akhirat dalam keadaan tunanetra. Dalam keadaan buta. Jamaah sekalian, ya, anak Mbok Endah, ya, Ukhti Endah ini adalah termasuk orang-orang yang dianugerahi oleh Allah dalam keadaan disabilitas netra di dunia. Dan apabila ya ada pilihan, misalnya dikasih pilihan, pengen tunanetra apa enggak, tentu kita semua tidak. Ya, meskipun ada satu hadis yang memberikan keutamaan bahwasanya apabila Allah mengambil kecintaannya yaitu kedua matanya dan bersabar, maka digantinya dengan surga. Akan tetapi jamaah sekalian, menjalani kehidupan di dunia dalam keadaan ya disabilitas netra ini itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah, Masya Allah. Saya katakan seperti itu. Nah, ketika kemudian kita kembali kepada ayat ini, ya, di dunia ketika anak berjalan, ya, tersesat, itu masih ada yang bisa ditanya, ini kemana jalannya Pak, Bu? Ya, atau misalnya kecebur got, ada orang yang menolong. Akan tetapi Allah ancam di dalam ayat ini, Toha 124, orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, mereka akan diberi penghidupan sempit di dunia dan dibutakan
di akhirat, dikumpulkan dalam keadaan buta. Ya. Sering anak menangis, ya Allah, jangan sampai engkau butakan kembali ya kedua mata hamba ini di akhirat kelak, ya Allah. Cukuplah kebutaan ini hamba-hamba alami di dunia, ya Allah. Jamaah tentu bisa bayangkan, ya, ketika lampu mati hanya beberapa saat saja, ya, betapa sudah kebingungan, ya, mencari korek, mencari lilin kemana-mana, ya, nubruk lemari dan seterusnya. Padahal kami, ya, yang dianugerahi disabilitas netra berada di kegelapan malam ini sepanjang, ya, sepanjang hidup, ya, tidak ada terang, adanya gelap terus. Nah, oleh karena itulah maka kepada jamaah sekalian yang kebetulan Allah berikan nikmat berupa penglihatan, maka hendaknya gunakanlah penglihatan itu sebaik-baiknya. Gunakanlah penglihatan itu sebaik-baiknya untuk menangkap hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Dan bagi saudara-saudara kami yang sekarang ini Allah anugerahi disabilitas netra, maka hendaknya mari kita jadikan ini sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ya, karena di dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah bersabda, "Idzabtala itu bil abdi bi habibataihi fasabaru awatu minhumal jannah." Awatu minhumal jannah. Ya, apabila aku mengambil dari hambaku kedua kecintaannya yaitu penglihatannya dan dia bersabar, maka aku akan menggantinya kedua matanya itu dengan surga. Ya, ini mesti kita jadikan sebagai sarana ya untuk mendapatkan surga. Afan, Ustaz, ya. Afan menyela sedikit. Ya. HP-nya agak ditidurkan sedikit. Oh ya, sebentar. Sepertinya HP-nya bergerak, Ustaz. Oh ya. Oke, segini. Oke ya, lanjut ya. Ya, baik. Dan yang terakhir, ini nasihat untuk kita semuanya, ya, bahwasanya syariat Allah ini, ya, bersifat umum untuk manusia seluruhnya dan juga jin, ya, baik yang awas maupun yang tunanetra, semuanya itu mendapatkan beban syariah sesuai dengan keadaannya tentu mastata'tum. Nah, maka apabila Allah telah memberikan sarana-sarana untuk mendapatkan hidayah tersebut, kemudian kita tidak menggunakan hidayah itu untuk menangkap hidayah Allah, Allah mengancam di dalam surat Al-A'raf, ya, Allah berfirman, "Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adhal ulaika humul ghafilun." Dan sungguh kami siapkan neraka jahanam ini untuk kebanyakan jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberi hati nurani, akan tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberikan mata, akan tetapi tidak untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tidak untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka diberikan telinga, tidak untuk mendengar ayat-ayat Allah. Nah, orang-orang yang seperti ini Allah katakan ulaika kal an'am bal hum adhal. Mereka ini seperti binatang ternak atau bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Dan mereka ini orang-orang yang lalai. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang lalai. Karena itu jamaah sekalian, ya, mudah-mudahan pertemuan kita di siang hari ini akan memberikan motivasi, ya, yang semakin tinggi kepada kita semuanya untuk berusaha bagaimana agar kita semakin dapat memahami ayat-ayat Allah, ya, sehingga kita dapat mengamalkannya dan tentu kita mengharapkan adalah keridhaan dan rahmatnya. Nah, apabila kita mendapatkan ridho dan rahmatnya,
insya Allah kita semuanya akan mendapatkan puncak kebahagiaan, yaitu dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ini yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mohon maaf apabila ada khilaf, ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.